Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eci Syakira dengan NIM 21234021 dari Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi dengan mata kuliah Ilmu Komunikasi oleh Ibu Desriani Esos MIKOM. Di video kali ini saya akan membahas tentang komunikasi dalam organisasi. Komunikasi merupakan suatu proses penyampaian pesan atau informasi dari pihak satu ke pihak yang lain dengan tujuan tercapai persepsi atau pengertian yang sama. Komunikasi dalam organisasi sangatlah penting, karena dengan adanya komunikasi, maka seseorang dapat berhubungan dengan orang lain dan saling bertukar pikiran, sehingga dapat menambah wawasan seseorang dalam bekerja atau menjalani kehidupan sehari-hari. Organisasi tidak akan berlangsung apabila tidak ada komunikasi antara pihak satu dengan pihak yang lain. Komunikasi dalam organisasi memiliki 5 unsur. Yang pertama, komunikator, yaitu orang yang berbicara, mengirim berita, atau orang yang memberitakan. Kedua, menyampaikan berita. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengatakan, mengirim, atau menyiarkan. Ketiga, berita-berita yang disampaikan, berupa perintah, laporan, atau saran. Keempat, komunikan, yaitu orang yang dituju, pihak penjawab, atau orang yang menerima berita. Dan yang kelima, tanggapan atau reaksi. Dapat berbentuk jawaban atau reaksi. Kelima unsur tersebut merupakan kesatuan yang utuh dan bulat. Apabila satu unsur tidak ada, maka komunikasi tidak akan terjadi. Dengan demikian, masing-masing unsur saling berhubungan dan saling ketergantungan. Saluran komunikasi dalam organisasi terdiri atas 3 bagian, yaitu komunikasi vertikal, komunikasi lateral atau horizontal, dan komunikasi diagonal. Komunikasi vertikal terdiri dari 2 jenis, komunikasi ke bawah atau downward communication yang berguna untuk memberi pengarahan, informasi, instruksi, nasihat atau saran, dan penilaian kepada bawahan, serta memberikan informasi kepada anggota organisasi tentang tujuan dan kebijaksanaan organisasi. Kemudian, komunikasi ke atas atau upward communication berguna untuk mensuplai informasi kepada tingkatan manajemen atas tentang apa yang terjadi pada tingkatan manajemen bawah. Misalnya seperti laporan-laporan periodik, penjelasan, gagasan, dan permintaan untuk diberikan keputusan. Kedua, komunikasi lateral atau horizontal. Komunikasi ini terjadi antara anggota kelompok kerja yang sama dan juga antara departemen-departemen pada tingkatan organisasi yang sama. Berfungsi untuk mempermudah koordinasi dan penanganan masalah. Dan yang ketiga, komunikasi diagonal. Komunikasi ini adalah komunikasi yang memotong secara menyilang diagonal rantai perintah organisasi. Ini sering terjadi sebagai hasil hubungan departemen lini dan staf. Komunikasi tidak akan efektif apabila adanya gangguan dari luar yang menghambatnya. Ada beberapa hambatan terhadap komunikasi efektif, yaitu hambatan-hambatan organisasional dan hambatan-hambatan antar pribadi.
Ada 3 hambatan organisasional. Pertama, tingkat hierarki. Maksudnya, apabila satu organisasi tumbuh, strukturnya berkembang, dapat menimbulkan berbagai masalah komunikasi. Karena berita harus melalui tingkatan tambahan yang memerlukan waktu lebih lama untuk mencapai tujuan dan kecenderungan menjadi berkurang ketepatannya. Kedua, wewenang manajerial. Tanpa wewenang untuk membuat keputusan, tidak mungkin manajer dapat mencapai tujuan dengan efektif. Tetapi selain itu, ketika seseorang mengendalikan orang lain, juga dapat menimbulkan hambatan-hambatan terhadap komunikasi. Misalnya seperti banyak atasan merasa bahwa mereka tidak dapat sepenuhnya menerima berbagai masalah, kondisi, atau hal yang dapat membuat mereka tampak lemah. Begitu juga sebaliknya, banyak bawahan menghindari situasi di mana mereka harus mengungkapkan informasi yang dapat membuat mereka dalam kedudukan yang tidak menguntungkan. Dan yang ketiga, spesialisasi. Meskipun spesialisasi adalah prinsip dasar organisasi, tetapi hal ini cenderung memisahkan orang-orang, bahkan bila mereka bekerja saling berdekatan. Berikutnya, hambatan-hambatan antar pribadi. Adanya kesalahan komunikasi disebabkan bukan karena faktor organisasi, tetapi oleh masalah-masalah ketidaksempurnaan manusia dan bahasa. Oleh karena itu, manajer perlu memperhatikan hambatan-hambatan antar pribadi seperti berikut. Yang pertama, persepsi selektif. Adalah pengharapan yang mengharapkan seseorang untuk melihat atau mendengar kejadian, orang, objek, atau situasi adalah sesuatu yang ingin dia lihat atau dengar. Kedua, status atau kedudukan komunikator. Mempertimbangkan dan membentuk pendapat atas dasar karakteristik pengirim atau sumber, terutama kredibilitasnya. Yang mana kredibilitas tersebut didasarkan pada keahlian seseorang dalam bidang yang sedang dikomunikasikan dan tingkat kepercayaan seseorang bahwa orang tersebut akan mengkomunikasikan kebenaran. Ketiga, keadaan membela diri. Keadaan membela diri seseorang mengakibatkan ekspresi wajah, gerakan tubuh, dan pembicaraan tertentu, serta sebaliknya meningkatkan tingkat pembelaan di pihak lain. Jadi, akan timbul reaksi defensif. Hal ini membuat pendengar lebih berkonsentrasi terhadap apa yang dikatakan dan bukan apa yang sedang didengar. Keempat, pendengaran lemah. Manajer perlu untuk mendengar secara aktif agar mampu mengatasi hambatan ini. Dan yang kelima, ketidaktepatan penggunaan bahasa. Ada beberapa cara untuk mengatasi kesulitan dalam komunikasi. Pertama, kesadaran akan kebutuhan komunikasi efektif. Kedua, penggunaan umpan balik peralatan. Dan yang ketiga, menjadi komunikator yang lebih efektif. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga pembahasan ini dapat menambah wawasan kita semua. Dan apabila ada kesalahan, mohon untuk dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.